Puji Saya sedang Tuhan. nyetel-nyetel dulu, ini kayaknya ketinggian, bentar ya. Aduh, Ya, harus sama ini HP itu harus banyak delay. banyak harus ada Banyak. standarnya ya. Ya, Tapi udah oke, bagus kok. oke ya, Hmm. gitu ya. Iya. Oke, kita akan mulai belajar. Kita akan belajar hari ini dari Elia. Nah, ini satu orang nabi yang saya kagumi, Elia, luar biasa ya. Kita akan lihat dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Coba kita lihat ya. Boleh Boleh di-share? ditayangkan dulu? Iya. Iya, boleh di-share. Gambar yang pertama, kita belajar dari Elia ya. Kita kudu belajar dari orang-orang yang luar biasa itu. 1 Raja-Raja berapa? Nabi-nabi. Pasal berapa? Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 17 ya. 17. Ya. 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 Kita akan lihat di sini pasal 17 ayat 1 ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, coba kita lihat Elia ini, kita nggak tahu silsilahnya ya, kita nggak tahu gimana. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Samuel itu dia punya orang tua yang jelas namanya. Ya, dia keturunan imam, dia tahu. Tapi kalau Elia kita nggak tahu, dia cuma dikatakan dari Tisbe Gilead. Kita nggak tahu saudaranya di mana, kita nggak tahu, nggak ada perkenalan apapun. Sebelumnya itu nggak ada perkenalan tentang Elia. Dan tiba-tiba dia muncul, terus dia munculnya bukan sekedar muncul, tetapi dia menghadap ke Ahab. Nah, itu Ahab siapa itu? Ahab itu raja loh, raja bangsa Israel. Kita tahu bahwa Israel itu setelah kematian Salomo, dia terpecah dua menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan utara itu ada 10 suku, kerajaan selatan itu satu suku saja yaitu Yehuda. Ya, dan di situ ada raja-raja yang keturunan Daud tuh di kerajaan selatan Yehuda. Tapi di kerajaan yang utara itu mereka punya banyak dinasti ya. Dinasti yang ini diganti yang ini, diganti ini, diganti. Jadi bukan satu dinasti. Kalau di kerajaan selatan itu satu dinasti. Dan kita tahu sebetulnya ada 12 suku di bangsa Israel, tetapi suku Lewi itu tidak termasuk yang 10 dan yang 1 itu. Karena suku Lewi itu dibagi ya. Mereka ada di Israel, ada juga di Yehuda. Dia ada sebagai pemimpin-pemimpin orang Yahudi, sebagai imam-imam di tiap suku yang di situ. Jadi di kerajaan utara itu yang tadi saya sudah bilang dia dinastinya ganti. Dan saat ini itu dinasti Omri saat itu anak Omri namanya Ahab, dia yang menjadi raja di kerajaan utara. Jadi Elia ini dia menjadi nabi untuk kerajaan utara. Kita harus membedakan nabi dengan imam, beda ya. Nah, kita sering ngomong raja, imam, dan nabi. Imam, raja, dan nabi, nah, misalnya ya. Harus jelas dulu, kalau imam itu, mereka adalah orang-orang yang memimpin bangsa, membawa bangsa kepada Tuhan. Jadi mereka membawa doa, membawa korban, membawa segala permintaan kepada Tuhan, mengajarkan bangsa untuk apa? Untuk mendekat kepada Tuhan, untuk imam-imam ya. Jadi dia yang ngurusin tabernakel segala macam untuk imam-imam. Kalau nabi itu membawa pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, sama kita juga sekarang juga seperti itu ada ya. Nabi ada imam. Para suami itu disebut imam, raja, dan nabi. Maksudnya apa? Para suami itu harus berfungsi di situ. Imam, raja, dan nabi itu artinya apa? Jadi imam membawa keluarga untuk berbakti kepada Tuhan. Mengajarkan keluarga untuk dapat memuliakan Tuhan. Menjadi raja, maksudnya raja apa?
makanan, maksudnya mencari makanan, mencari nafkah, mengayomi keluarganya, memelihara keluarganya. Nah, itu seperti itu namanya raja. Kemudian harus juga menjadi nabi untuk keluarganya, maksudnya apa? Membawa pesan Tuhan kepada keluarga. Itu ya peran para suami, imam, raja, dan nabi. Nah, sekarang kita balik lagi ke Elia. Jadi Elia itu seorang nabi waktu itu, dia dikirim ke tempat, dikirim ke apa, pada Ahab, dia tanpa perkenalan, dia kok berani, dia cuman bawa apa sih kok berani ada raja. Bayangin ya, misalnya kita datang kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi, ini dari Tuhan, kamu harus bertobat misalnya. Kalau enggak, Tuhan akan menghukum Indonesia dengan kekeringan. Kira-kira berani enggak kita datang menghadap ke Pak Jokowi? Walaupun presiden kita yang saat ini itu orangnya memasyarakat banget ya, tapi tetap aja kalau kita mau mendatangi beliau itu pasti melewati banyak protokol ya. Jadi harus melewati pengawal ini, pengawal itu, baru bisa sampai ke Pak Jokowi. Kecuali kita ketemu sama beliau di jalan, misalnya. Nah, tapi Elia disebut di sini dia menghampiri, dia datang kepada Raja Ahab. Raja Ahab itu adalah raja yang bukan raja yang baik ya, bukan. Karena dia itu menyembah patung. Istrinya itu menyembah Baal, yang benar-benar Baal lah pokoknya ya, dia dari kerajaan Sidon. Dan mereka memelihara banyak nabi. Ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Mereka tidak mau mengenal Tuhan yang benar dari Tuhannya orang Israel. Bahkan para imam-imam atau nabi-nabi yang untuk menyembah Tuhan itu mereka bunuh. Mereka tidak suka, mereka bunuh orang-orang. Nabi-nabi yang ada di Israel dan imam-imam yang ada di situ yang menyembah Tuhan. Mereka ganti nabi-nabinya itu dengan nabi-nabi Baal. Nah, sekarang kita bayangkan, kok Elia berani ya, seorang nabi, dia datang dengan nama Tuhan, langsung dia menghadap Ahab. Wow, itu keren sekali. Kok bisa ya? Udah gitu bawanya kabar jelek lagi. Kalau bawa kabar baik, wah itu kita senang ya. Saya juga jadi dokter paling pusing kalau harus memberitahu pasien tuh keluarganya meninggal atau sakitnya berat begitu. Saya nggak mau bawa berita kabar jelek. Waktu Linda sakit juga saya bingung ngomong sama dia. Saya cuman bilangnya cuman permukaan saja, nggak mendalam-mendalam. Walaupun saya tahu penyakitnya kira-kira bagaimana, tapi saya nggak mendalam-mendalam. Tapi dia sih tahu sendiri ya, karena kita sekarang udah gaya ya pakai search Google segala macam. Tapi saya nggak berani karena itu kabar jelek. Ya hanya ketika 3 bulan, hampir 3 bulan meninggal itu saya lihat dia sering minta maaf sama saya karena saya harus memandikan dia. Badannya lemah banget ya. Dan saya harus gandeng-gandeng dia kemana-mana, di papa juga seperti itu. Terus dia bilang sama saya, maaf ya Mi ya, Linda ngerepotin Mami, tapi nggak lama lagi kok Mi, katanya, bentar lagi kok. Saya bilang, saya nggak apa-apa kok, saya nggak usah dimintain maaf, saya bilang, saya cuma bilang sama kamu, I do my best, supaya saya tidak punya penyesalan nantinya. Kalau kamu nanti berangkat, kamu punya kenangan baik tentang saya dan saya punya kenangan baik bahwa saya itu mau melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kamu. Nah, seperti itu misalnya ya. Kabar buruk tuh nggak senang ya. Kita dapat kabar buruk tuh nggak senang. Kita menyampaikan kabar buruk itu juga, wah kayaknya gimana gitu ya. Nah, ternyata Elia bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel. Nih, kepada penyembah berhala, Elia bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, dia memperkenalkan bahwa dia adalah hamba Tuhan.
Aku katakan sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku katakan. Wih, ini ancaman yang serius. Ya, ancaman yang serius. Dia nggak takut. Itu Ahab itu bisa aja ya, raja dia ya. Langsung dia bilang, tangkap ini. Kurang ajar nih, nabi ngomong yang nggak benar, tangkap, bunuh. Bisa aja seperti itu. Tapi Elia kok berani dia ya. Kita nggak tahu gimana sepak terjang dia sebelum itu. Dia cuman dapat satu firman dari Tuhan. Dia disuruh menghadap Ahab. Dia harus bilang pada Ahab, akan ada kekeringan. Tidak akan turun hujan sampai aku ngomong lagi. Waduh, ini hebat nih Elia nih. Luar biasa ya. Elia cuma memiliki satu firman. Dan dia harus menyampaikan kepada Ahab. Nah, zaman sekarang ya saudara ada namanya doa penginjilan. Nah, saya sih mendukung orang berdoa ya. Sangat, malah saya ikut doa. Ini zaman online kayak gini nge-zoom mana-mana doa terus ya. Setiap malam saya hampir tiap malam itu ikut doa. Ada doa Jawa Barat, ada doa My Home Indonesia, ada doa yang lainnya ya. Saya suka ikut lah ya di situ. Nah, kami berdoa terus. Kemarin juga waktu saudara kita kaum muslim sedang berpuasa, itu ada seruan berpuasa bersama dengan mereka 30 hari doa dan puasa untuk mendoakan mereka supaya mereka kenal Kristus, supaya mereka kenal Tuhan yang sejati. Saya juga ikut. Saya senang aja ikut doa begitu ya. Tetapi kita bayangkan kalau Elias dapat firman dari Tuhan, terus cuman berdoa saja, terus datang Ahab, kita nggak tahu nih, pasti beda, ceritanya pasti beda. Tapi firman dari Tuhan, dia doakan sih, ini gimana Tuhannya, saya harus ngomong nih gimana nih. Ini berita tidak baik nih, saya harus ngomong nih, saya harus berdoa. Saya pernah harus satu firman Tuhan kepada seorang pendeta di sini, itu berita buruk gitu ya. Saya 3 kali saya nggak mau pergi nggak mau tahu tuh bahaya sekali itu pendeta senior ya. Bagaimana nih saya muda waktu saya nggak mau. Tapi dengan akhirnya saya ke sana bener aja pendeta seniornya tuh marah sama saya. Saya dikata-katain sampai dia hampir meninggal. Itu terus saja dia ya. Maaf ya, bentar. Terus saja dia marah sama saya. Wow, itu kayaknya gimana gitu. Nah, jadi sekali lagi, Elia cuma punya firman, satu firman, dan dia pasti mendoakan dulu, tetapi dia harus memberanikan diri untuk datang kepada Ahab dan memberitakan kabar itu. Kita bayangkan, mungkin kalau Elia nggak ngomong ke Ahab, Ahab bisa juga waktu itu Tuhan menurunkan kekeringan, tetapi Ahab tidak tahu bahwa kekeringan itu yang menyebabkan Tuhan. Bahwa kekeringan itu sebagai hukuman karena dia tidak menyembah Tuhan, nggak tahu. Tapi karena Elia yang memberi kabar sama dia, waktu kekeringan datang, mungkin waktu itu, mungkin 6 bulan kekeringan, dia masih ketawa, apa sih ini, mungkin biasa-biasa aja. Kemudian ada kekeringan yang berlanjut, kemudian dia ingat perkataan Elia, kemudian dia tahu ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, itu yang penting ya, harus dikabarkan. Jadi, Elia memang mendapat firman, dia juga harus mendoakan, tetapi dia juga harus mengatakan, dia harus berkata-kata. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita juga punya firman nggak? Kita punya ya. Kita setiap hari baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu ada ditanam di dalam hati kita, ya. Itu firman yang ditanam di hati kita itu firman yang sama dengan firman yang waktu dikatakan untuk menciptakan bumi, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk untuk mengajar dan seterusnya, itu ada di dalam sini. Untuk menciptakan manusia baru di kita, itu firman. Dan firman itu ada di dalam hati kita. Nah, firman itulah yang akan bertunas.
Kita itu bukan benih ya, benih itu firman Tuhan, kita tanahnya. Nah, benihnya itu firman Tuhan. Nah, firman itu harus dikatakan, mau nggak mau, kita harus tahu. Elia itu berani sekali untuk datang kepada Ahab. Dan Elia membuat perbedaan. Nah, saudara yang terkasihi, kita tahu sekali lagi ya, kita adalah tanah tempat benih itu ditanam. Kita bukan menghasilkan benih, tetapi kita adalah tanah yang baik. Nah, saya berharap semuanya tanah yang baik di sini ya, pagi-pagi ini. Saya bikin presentasi tadi itu untuk menolong poin-poin yang kita harus pelajarin. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kalian harus berhadapan dengan orang lain, mau khotbah segala macam, poin-poin itu bisa dipakai satu poin seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi ya, firman Tuhan. Elia punya firman Tuhan dan dia harus melakukannya. Nah, keberanian yang luar biasa. Saya senang satu ayat ini ya di Yeremia 20 ayat 9 ini saya tambahkan. Coba dibaca, ada yang bisa membaca Yeremia 20 ayat 9? Di situ ya, Yeremia 29 sih. Ada. Jeremia berapa? Jeremia? Yeremia 20 ayat 9. 9 ya. 20 ayat 9. Ada yang bisa membacakan? Yeremia 20 ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Amin. Keren ini ya. Jadi apa? Yeremia waktu itu mengatakan, memang kalau aku berpikir aku nggak mau ngomong tentang Tuhan, aku nggak mau ngomong firman Tuhan, itu di dalam hatinya itu ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar di situ, dan aku berusaha, kata Yeremia, untuk menahannya, tetapi aku nggak sanggup, aku mesti ngomong. Nah, itu keren ya. Apakah kita punya hati yang seperti itu? Saking sesaknya di sini isinya firman Tuhan, kita bicara tentang firman Tuhan. Luar biasa ya. Nah, sekali lagi, kalau kita lihat di Roma 10 ayat 17 itu iman datangnya dari pendengaran ya, dan kita tahu. Nah, nanti kalian boleh lihat ayat-ayatnya di sana, kalian baca sendiri. Nah, kita lihat langkah selanjutnya ya. Nah, setelah Elia datang kepada Ahab, maka ayat 2, kemudian. Nah, ini saya senang banget ya ada kemudiannya. Kemudian, kalau bahasa Inggrisnya then ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Nah, ini keren ya. Jadi waktu Elia disuruh menghadap ke Ahab, di Alkitab tidak mencatat ya, maksudnya bahwa Elia itu nggak dikasih tahu yang seterusnya. Nah, kita tuh sering kalau disuruh sama Tuhan, Tuhan nanti kalau di sana gimana Tuhan? Kalau Tuhan bilang kamu pergi situ, nanti di sana gimana Tuhan? Nanti ada nggak yang mau melihara saya Tuhan? Gimana Tuhan? Nah, itu misalnya ya. Tapi Elia memang dia pergi ke Ahab, cuma satu firman aja, dia datang ke Ahab, cuma satu firman, dia bilang nanti akan ada kekeringan, tidak turun hujan sampai aku mengatakannya kembali. Setelah itu baru Tuhan bilang, ayo kamu pergi ke satu tempat. Di sana namanya di tepi sungai Kerit, nanti aku kirim burung gagak untuk ngirim makanan buat kamu di sana.
Ah, ah, ya kita inget-inget nih di sananya ya. Di sana aku kirim burung-burung gagak. Jadi gagak itu udah dikasih tahu sama Tuhan, ini semua ya, kita harus tahu Tuhan itu pencipta langit dan bumi dan dia berkuasa atas segalanya. Burung gagak juga nurut sama dia ya. Yang suka nggak nurut tuh manusia memang ya. Manusia yang suka ngeyel, tapi kalau kalau burung itu disuruh mau, ikan paus, ikan nggak tahu ikan besar, disuruh sama Tuhan menelan Yunus, mau dia ya. Ulat disuruh apa ngasih apa memakan daun-daun untuk yang mayungi Yunus, mau dia, taat. Angin disuruh sama Tuhan, taat. Disuruh bergelora taat, disuruh berhenti taat juga. Yang enggak taat namanya manusia, rusuh manusia itu ya. Manusia yang kalau disuruh ngeyel terus yang enggak mau. Nah, kita catat di sini Elia ya. Coba kita lihat Elia taat enggak. Jadi kata Tuhan, kamu pergilah ke Sungai Kerit, gampangnya ya. Nanti kamu minum air dari sana, sungainya masih ada airnya. Nanti aku kirim burung gagak untuk ngirimin makanan kamu di sana. Nah, Elia nggak bilang gini, mau ngirimnya nggak di sini aja Tuhan, kok jauh-jauh di sana gitu. Dia ngomong gitu, oh saya harus pergi ke sana. Tapi Tuhan bilang kamu pergi ke sana, dan dia percaya sekali bahwa Tuhan akan memelihara dia di sana. Jadi dia pergi ke Sungai Kerit. Nah, Sungai Kerit itu panjangnya 3-5 kilo. Lah, oh dia tahu di mana itu tempatnya? Kan 3-5 kilo itu kan bisa aja di tengahnya, bisa di pinggirnya, ya kan di awal kilometer pertama. Ya, saya suka tawa kalau di Palembang itu ada jalannya namanya kilometernya yang disebut kilometer 11, kilometer 8 gitu ya. Nah, itu juga gitu. Si Elia tuh pergi, dia dari mana dia tahu? Dia pasti ngelihat burung gagak naruh makanannya di mana. Karena burung gagak itu pasti dia disuruh oleh Tuhan di koordinat yang pas, di tempat yang pas burung gagak itu, dan dia menaruh makanannya di situ. Makanya Elia melihat, oh yang ini, oh ini ada makanan buat saya nih, burung gagak yang nganter. Ah berarti tempat saya di sini. Gitu, keren ya. Ada di sana. Nah, itu di sana. Kalau misalnya Elia bilang, kok masih di sana-sana sih Tuhan, ngirim-ngirim, suruh aja burung gagaknya di sini, itu nggak akan. Biarpun misalnya Elia nunggu di situ seharian, nggak akan burung gagak datang. Elia harus ke tempat yang Tuhan suruhnya bilang di sana. Nah, kalau di sana ya di sana, harus di situ. Jangan nawar-nawar ke tempat lain. Kalau dia berhentinya misalnya ya di itu tadi di kilometer 4 misalnya ya, itu Sungai Keritnya. Ternyata Elia nunggunya di kilometer 3. Biarpun sampai kapan dia nggak akan dapat makanan. Bisa-bisa dia cuma aja puasa makan dia ya. Jadi bisa-bisa dia kelaparan. Tetapi karena dia taat pada Tuhan, dia pergi yang ada tempatnya namanya di sana. Nah, di sanalah dia diberkati, dia kasih makan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan juga seperti itu. Kita ada nggak tempat yang di sana itu? Harus ada, pasti ada. Kalau kita melayani Tuhan itu ada tempat yang disebut di sana. Ya. Amin. Saya ingat waktu saya dulu di Jakarta ya. Di Jakarta saya cari, ini kan dulu saya dokter nunggu penempatan. Nah, saya nunggu penempatan, saya maunya di Jakarta karena saya kerjanya di Jakarta. Tapi saya nggak dapat, saya nunggu di situ ada 5 tahun kali ya. Terus ada pemutihan tuh daftar lagi untuk mau ditempatkannya di mana. Nah, terus saya berdoa, Tuhan, saya nggak akan di Jakarta lagi deh, karena di Jakarta ini kayaknya bukan tempat saya. Saya mau daftar nomor 1 itu ke Jawa Barat, kedua ke Jawa Tengah, ketiga saya mau di Kalimantan Barat. Keren ya, saya ada ngomong Kalimantan loh, keren juga ya itu ya. Terus habis itu saya mau Tuhan, saya mau Tuhan Engkau menempatkan saya di mana, dimanapun yang Kau mau. Saya nggak tahu di mana, tetapi di mana Engkau tempatkan aku itu, di situ aku diberkati dan memberkati. Nah itu yang saya minta.
Jadi saya waktu itu akhirnya dapat panggilan, saya dapat di Jawa Barat. Saya juga nggak tahu Jawa Baratnya sebelah mana, saya nggak tahu. Nah terus udah gitu saya ditatar dulu ya, ada 2 minggu di Bandung, terus ditempatkan. Itu dokter-dokter yang mau ditempatkan di Jawa Barat kumpul semua di situ 2 minggu, kemudian di hari terakhir baru dibagi tempatnya. Nah saya tempatnya dapatnya di Haurgelis. Lah Haurgelis itu di mana saya juga nggak tahu. Walaupun saya tinggal di Pulau Jawa ini, saya nggak tahu namanya Haurgelis itu di mana. Terus kata teman saya, tenang katanya di Haurgelis tuh dilewatin kereta api. Kalaupun dilewatin kereta api, saya nggak tahu ini mana ini Haurgelis. Nah saya masih ingat, karena saya pengen tahu, saya berangkat untuk menjelajahi yang namanya Haurgelis. Saya pergi sama Om Tahir waktu itu. Oh Suami iya. saya, anak saya 2, saya dan Om Tahir. Ya. Iya, Om saya Tahir kenal. tuh udah kayak papi saya, itu luar biasa itu Om Tahirnya. Dia pengganti papi saya. Sama Om Tahir, saya masuk ke Haurgelis. Ya ampun, jalannya itu dari patrol, itu jalannya rusak, ajaib rusak. Dan itu ternyata masuknya setelah saya ukur, sekarang ini saya tahu ada 18 kilo ya masuknya. Tapi waktu itu saya kayaknya di dunia antah berantah, nggak bisa keluar-keluar. Ini gimana jalan kok rusak banget ini ya, rusak sekali. Waktu itu saya pakai sedan tua, sedan Renault. Ya waktu itu masuk ke sini, waduh ini kok, sampai ngomong-ngomong sama Om Tahir juga, ini kok ada dunia antah berantah kayak gini di Jawa Barat ya, heran ya. Nah saya sampai ke baru di Haurgelisnya 18 kilo. Setelah itu saya harus ke Gantar. Gantar itu tempat saya nantinya tuh, Gantar tuh dari Haurgelis masih 8 kilo lagi. Oh saya ke sana, waduh itu gak ada listrik. Gimana ini ya? Jalannya juga rusak. Terus saya tanya-tanya, waktu itu udah mulai siang, waduh ini cari, ini dulu itu tahun 93 waktu saya ke sini ini nggak ada warung ya, warungnya warung benar-benar warung warung kumuh lah ya. Terus saya baliknya saya tanya sama orang-orang, ada nggak jalan keluar lain, jangan lewat patrol. Oh ada Bu, lewat sana katanya, nanti lewat di Wanakaya ceritanya ya. Jadi kalau Haurgelis itu kayak T ya, huruf T gitu. Jadi masuk dari patrol, kayak huruf T ini ke sana, Gantar ke arah sana, ke arah selatan sana. Ini ada ke arah utara, yang ke sini ya, ke arah ke utara nih nanti ceritanya nih. Nah, jadi saya disuruh ke arah ke sini. Nah, saya lewat situ jalannya rusak lagi. Terus saya tersesat di situ. Tersesat sampai sore. Saya sampai bilang, aduh Tuhan, rasanya saya pengen naik helikopter, saya bilang, supaya saya bisa lihat ini saya ada di mana. Om Tahir mungkin tegang juga ya, tapi orangnya kan orangnya kan santai gitu. Om Tahir, tenang Noni, kata Tahir. Aduh, saya bilang, saya bawa anak kecil 2, bagaimana nih udah gelap kayak gini, tersesat di situ. Nggak ada orang yang bisa ditanyain lagi. Aduh, ini gimana? Naik mobilnya seperti itu ya, naik mobil tua ya, waktu itu jalan rusak, sedan lagi, waduh udah. Terus akhirnya sudah muter-muter di situ lama gitu, akhirnya ketemu orang juga, satu orang yang bawa sapi gitu ya, Bu. Tanya, Nang ini gimana sih Nang, mau kemana sih Ibu, mau ke Manukan? Nah ke sana Bu, ke sini. Akhirnya ditunjukin. Nah akhirnya kami lewat jalan yang seperti yang dia tunjukkan, tempat yang tujukan itu udah terbalik lagi, terus dari itu rasa luar biasa ya. Dan kemudian saya nyampe lah ke Pemanukan, saya narik lapas Tegak. Pemanukan tuh ada restoran namanya Taman Sari, gede banget ya. Sampai di situ begitunya. Mungkin Ibu Rebecca nggak usah pakai video aja. Gimana kalau Ibu Rebecca nggak usah pakai video, cuman audio aja? Kelihatannya bandwidth-nya terbatas sekali. Bisa nggak Ibu Rebecca nggak usah pakai video, audio aja? Bisa dengar nggak? Bisa dengar? Ya, ini kendala internet nih.
Saya lagi berdoa ini kalau bisa nih apa Starlink bisa masuk ke Indonesia nih. Pernah dengar nggak Starlink? Tahu nggak Nggak Erik tahu. apa itu Starlink? Itu yang satelit-satelit yang ada di LEO itu low Earth orbit itu, orbit orbit rendah, orbit di eh, orbit yang rendah, jadi sekitar 500 kilo aja dari permukaan bumi, 500 kilometer, dan itu kecepatannya tinggi itu. Ya, kalau kita bisa dapat itu, ya, saya sudah daftar. Kalau di Amerika mestinya bisa, cuman ke Indonesia-nya kapan nggak tahu. Mudah-mudahan cepatnya ya. Iya. Oke ya. Ini Ibu udah Rebecca jelas. bisa Ya? pakai anu aja, pakai audio aja, jangan nggak usah pakai anu ya. Iya. Oke Heeh. oke. Hmm, Iya. Udah ya, saya teruskan ya. hmm. Jadi saya tadi tersesat itu, nah saya tersesat di daerah Hercules itu, kata Om Tahir, aneh ya, di Jawa Barat ini kok ada daerah antah barantah kayak gini. Om Tahir, saya masih ingat. Kemudian kami keluar itu akhirnya dengan petunjuk itu tadi, pengembala sapi tadi, kami ketemu jalan aspal dan saya bersyukur sekali. Dan aspal itu tanya lagi sama orang di situ, akhirnya sampailah ke Pemanukan. Di Pemanukan itu ada restoran namanya Taman Sari. Nah, kami parkir di situ. Sampai di parkir di situ mobil saya asnya putus. Aduh, Saya masih ingat. Asnya putus karena itu mobil udah tua, Renault udah tua. Lewatnya jalan rusak, tapi saya bersyukur sekali asnya putus sudah sampai di Pemanukan. Bayangin kalau asnya putus di tempat yang antah barantah itu. Jadi Tuhan itu mengirim malaikatnya supaya asnya itu nggak putus selagi ada di antah barantah. Seperti itu ya. Dan saya sampai di sana, saya bersyukur. Kami berdoa, Om Tahir berdoa, suami saya dan anak-anak. Kami pulang ke Jakarta naik bus. oh Besoknya iya. baru suami saya ke situ lagi ambil mobilnya. Oh. Nah, tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, di daerah antah barantah itu aku sudah berdoa. Aku diberkati dan aku menjadi berkat di situ. Aku tahu itu adalah tempatku yang kau tempatkan, disitulah aku akan tinggal karena engkau yang menempatkan aku di situ. Nah, memang di Hercules ini ada kereta, dilewati rel kereta, semua kereta ke Surabaya itu lewat Hercules, tapi nggak mampir, nggak berhenti, karena stasiunnya itu kecil banget, Kecil ya, banget ya. sangat kecil ya, sangat kecil. Dan saya bersyukur sekali saya ditempatkan di Hercules sampai sekarang saya masih di sini dan Tuhan memang memberkati. Saya masih ingat waktu saya di Hercules pertama, suami saya itu banyak utang, saya harus bayarin utang dia. Wah, saya kerja di sini, dulunya saya kerja di Jakarta itu saya banting tulang, benar-benar banting tulang, banting apa aja semua dibanting lah. Karena suami saya kerja tidak menghasilkan ya. Saya juga punya anak-anak saya tinggal, itu di bawah asuhan membantu saja. Saya pokoknya siang malam saya kerja di sana ya. Saya nggak kerjanya cuma kalau Sabtu ngantar anak-anak ke sekolah minggu dan minggu. Nah, saya bayar utang banyak sekali ya di Hercules. Kemudian haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati benar-benar apa yang saya kerjakan. Nah, saya bergabung di sini juga di satu gereja kecil, semuanya gereja di sini kecil ya, namanya juga kecamatan, kecil-kecil semuanya. Jemaat waktu itu saya waktu itu ada itu bergabung di GBI ya. Sekarang saya bukan beda di GBI, tapi waktu itu saya di GBI. Jemaat tuh paling 20 lah, 20 orang. Tapi saya bersuka cita, pokoknya saya bisa melayani lah, pokoknya seperti itu. Puji Tuhan ya. Dan luar biasa Tuhan memberi berkat. Saya bisa beli tanah di sini dan kemudian saya bisa menyekolahkan anak-anak. Anak saya kalau SD dari sini lulus, saya kirim ke Bandung ya. Mereka itu mulai SMP sudah di Bandung. Karena di sini waktu itu belum ada sekolah yang baik. Nah, namanya juga di kampung. Dan saya bersyukur Tuhan mau memakai saya untuk juga mendirikan persekutuan di sini, kemudian mengembalakan satu jemaat di sini, memelihara mereka supaya mereka jadi orang-orang yang tangguh.
karena mereka tadi asal muasalnya bukan Kristen. Nah, saya bersyukur ya. Jadi ini tempat saya ini di sananya, saya ini di sini. Kalau saya tadinya ngeyel sama Tuhan, mungkin saya bilang, Tuhan, ya ampun, tempatnya kok kayak gini banget sih. Masa di Jawa Barat tapi antah berantah, mending saya di mana deh yang tempatnya bagusan gitu, yang pakai aspal-aspal gitu, gimana coba. Kok tempatnya kayak gini banget, susah banget. Di sini boro-boro ada tempat bisa dikontrakin, nggak ada itu di sini, nggak ada sama sekali. Saya gimana, tinggalnya di mana nggak ada listrik lagi di Gantar. Tapi saya sudah bertekad, itu Tuhan sudah menaruh saya di sini, di Hargulis, saya diberkati dan saya menjadi berkat. Dan itu memang terbukti. Nah, untuk adik-adik yang sekarang masih muda, pasti ada satu tempat di sana yang Tuhan sediakan. Harus taat sama Tuhan. Kayak Elia tadi saya bilang, Elia itu taat. Dia disuruh pergi ke Sungai Kerit. Dia nggak nawar, sungainya kecil banget Tuhan. Kalau bilang apa nggak Sungai Mahakam aja, apa Sungai Kapuas yang gede, yang airnya walaupun kekeringan tetap berair. Enggak, dia pergi ke Sungai Kerit. Nanti burung gagak akan memberi engkau makan. Burung gagak itu burung haram kalau buat orang Israel tuh. Bukan burung yang apa? Bukan burung yang menurut mereka halal ya. Ini halal dan haram. Sebenarnya permulaannya dari Taurat Musa ini ya. Tapi burung gagak yang disuruh tuh, Elia juga nggak bilang, ya kenapa burung gagak sih? Burung gagak haram Tuhan, burung yang lain atau enggak, terserah Tuhan aja. Dan memang dia dipelihara di Sungai Kerit itu, ditaruh di situ. Nah, itu supranatural. Burung gagak bawa daging dan roti buat Elia, supranatural. Tapi ada yang natural, namanya air di Sungai Kerit. Nah ya, kita sebagai pelayan Tuhan kadang-kadang tuh maunya supranatural banget. Enggak pelayan Tuhan. Pokoknya kalau saya udah ada orang yang benar-benar ya, begitu saya keluar dari sekolah kitab, saya mau melayani Tuhan 100% buat Tuhan. Pokoknya saya nggak mau kerja. Saya tahu Tuhan akan memberkati. Akan memberkati. Ya. Yang natural tuh nggak mau. Yang maunya yang supernatural aja, percaya 100% sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu akan memberkati supernatural. Jadi walaupun jemaat masih 1, masih 3, 5, pokoknya saya akan dipelihara Tuhan melalui jemaat yang segitu. Nah itu kadang-kadang suka nekat ya, suka seperti itu. Kita tahu bahwa kita percaya sama Tuhan, dia memberkati. Tetapi cara dia memberkati itu punya banyak jalan. Jangan kita langsung ngeyel, pokoknya saya harus dapat dari Tuhan seperti orang Israel aja dapat makan dari Tuhan, mana sorgawi dari surga jatuh setiap pagi. Nah seperti itu. Ya kadang-kadang itu membuat para pendeta itu malahan nggak benar ya menurut saya ya, karena mereka melayani otaknya ke kolekte. Nanti kalau otaknya juga ke perpuluhan. Kalau ada orang yang nggak ngasih perpuluhan, nggak ngembaliin perpuluhan, langsung dimusuhin, langsung dibusukin terus setiap hari kali gitu ya. Karena otaknya duit tadi di persembahan dan di perpuluhan. Salah itu ya. Memang Tuhan bilang kamu menginjil ya duitnya dari Injil. Tapi Tuhan juga memberi kepandaian sama kita. Dia bisa memberkati kita melalui hal yang lain, melalui pekerjaan yang kita kerjakan. Yang penting pekerjaan itu jangan membuat kita melupakan bahwa kita adalah pelayan Tuhan yang harus melayani dia dan menaruh dia di atas segalanya. Gitu kudunya ya. Jadi kalau kita misalnya, ini jangan sampai, saya pokoknya mati hidup seperti itulah, saya mau yang supernatural, saya buktikan. Yang kerja untuk Injil ya makanya dari Injil. Ya. Nah, kita mesti ingat juga bahwa Paulus juga yang ngomong seperti itu, dia sendiri juga bikin kemah loh. Dia orangnya nggak pernah minta-minta ya, nggak pernah nekan jemaat. Mesti persembahan, perpuluhan, kuduk, persembahannya sekian, sekian, nggak gitu. Dia bikin kemah juga ya. Mungkin bikin kemah nanti dijual dia untuk nginjil juga ya. Saya ingat Kodoi ya, mungkin Pak David kenal lah Kodoi ya.
Ko Doi di Kenal, Cimahi kenal, dulu. kenal sekali. Kenal sekali sama Ko Doi ya. Ko Doi itu saya kagum sama Ko Doi. Istrinya dokter gigi. Nah, nanti dia khotbah di Jakarta, istrinya praktek, uangnya dikumpulin, terus dia nginjil. Nggak tahu dia perginya kemana aja tuh, ke Kalimantan, ke NTT, kemana-mana dia. Nanti uangnya habis dia pulang ke Jakarta. Terus dia khotbah lagi di Jakarta, ngambil duit istrinya lagi dokter gigi itu. Terus dia nginjil lagi. Itu orang keren banget ya, luar biasa dia tuh ya. Dia pergi, saya kenal dia tuh, saya kagum sama dia. Kalau khotbah juga luar biasa, panjang tapi masuk semua loh Ko Doi kalau khotbah itu. Dan saya kagum sama dia itu ya, Ko Doi itu ya. Jadi dia memakai uangnya untuk menginjil ya. Ini orang masing-masing ya, saya nggak nyuruh kalian juga kayak gitu ya, nggak seperti kita masing-masing. Tapi ingat bahwa Tuhan itu menolong kita, Tuhan itu memberi makan kita, bisa melalui supernatural 100%, bisa juga supernatural dan natural, seperti yang Elia alami. Air itu bukan supernatural, ya memang udah ada di situ air sungai Kerit. Tetapi supernaturalnya itu tadi burung gagak itu, dia bawa roti, dia bawa daging. Dia nggak tahu tuh ngambil dari mana aja tuh kok berhasil gitu loh burung gagak ya. Saya juga nggak ngerti tuh, ada aja tuh roti dan daging untuk Elia ya. Ini satu gambar yang sangat terkenal yang dari kecil saya suka ngeliat nih, Elia di sungai Kerit diberi makan oleh burung gagak. Nah ya, kita percaya Tuhan itu memberkati kita, tapi kita juga berhikmat ya. Tuhan memberkati kita dengan cara apa? Tadi saya bilang saya ditaruh oleh Tuhan di Hargulis, di situ saya diberkati dan saya menjadi berkat. Maka saya praktek di sini. Saya melayani, saya juga praktek. Saya praktek saya pertama praktek nggak pakai pelang loh, karena saya prakteknya di Hargulis. Sementara saya harusnya kerjanya di Gantar. Gantar itu 8 kilo dari Hargulis. Saya bilang sama kepala dinasnya yang di Indramayu, Pak, berhubung anak saya itu kecil-kecil, kalau di Gantar nggak ada lampu, saya tinggal di Hargulis saja ya. Nanti saya tiap hari ke sana, saya pindah kok. Waktu itu teman-teman saya PTT itu ada yang nggak pindah ke Hargulis, karena Hargulis tadi dilewatin kereta, dan keretanya yang kereta kelutuk itu yang setiap stasiun tuh berhenti, itu berhenti di Hargulis ada. Nah mereka ada yang rumahnya di Bekasi, ya udah tinggalnya di Bekasi aja. Mereka berangkat jam 6 naik kereta kelutuknya. Nanti berhenti di sini. Kalau nggak kereta kelutuk, kereta barang ya. Berhenti di sini mereka kerja, nanti siang balik lagi ke Jakarta. Suaminya belum pulang, dia udah pulang. Udah nyampe di rumah ya. Udah di Bekasi misalnya seperti itu. Karena kalau dari Hargulis ke Bekasi itu kira-kira paling 2 jam. Nah, seperti itu. Nah, itu naik kereta ya. Kalau naik mobil lain lagi ceritanya. Naik kereta. Nah, jadi saya bilang saya tinggal di sini aja Pak, dan saya praktek di sini. Saya melayani juga, saya praktek. Saya waktu itu masih melayani di Meruya, setiap Sabtu saya balik ke Jakarta. Sama anak-anak saya boyong, saya masih ingat. Suami, anak-anak, anjingnya pun saya bawa karena nggak ada yang ngopeni di sini ya, nggak ada yang ngasih makan. Tahun berapa Anjing itu? saya bawa ke Jakarta. Tahun berapa Bu Rebecca? Ya. Tahun berapa itu? Tahun 1993. Oh, 93. saya sudah ke Amerika waktu itu ya. Iya, sudah ke Amerika waktu itu. 20 saya pergi ke Amerika. Jadi seperti itu. Wow. Saya kerja di sini. Nah, kalaupun saya setelah pemenjaraan saya tidak kerja, saya nggak bisa kerja nih ya. Sejak tahun 2005. Kerja yang natural itu, saya nggak bisa kerja. Dan Tuhan memelihara saya supernatural. Nah itu. Ya ini supernatural buat saya itu 100%. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberkati saya. Terus saya juga menyalurkan lagi ke tempat yang lain. Seperti itu. Dan itu supernatural. Ini saya yang kerjakan sekarang ini, yang saya dapat ini, saya makan ini sekarang ini supernatural. Makanya Pak Yonatan tanya, Noni dia risau yang lihat saya ya. Kamu makannya dari mana gitu? Kamu dapat uang dari mana? Saya bilang dari Tuhan, saya bilang, karena saya melayani Tuhan. Ini saatnya saya betul-betul menerima berkat yang supernatural 100%. Bukannya dari mana surgawi turun tepluk begitu ke saya, enggak ya. Saya dapat dari
orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati saya. Itu luar biasa. Ya. Dan selalu saya cukup gitu loh, cukup. Tuhan nggak ngasih berlebihan sampai saya misalnya beli rumah mewah atau beli mobil mewah gitu, enggak. Tapi Tuhan cukup mencukupkan saya dalam segala hal. Dan saya tidak pernah kekurangan, itu aja ya, tidak pernah kekurangan. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kalau memang supernatural itu jangan ditungguin seperti gimana gitu ya. Maksudnya ya, kita bisa juga kerja. Misalnya kerja, saya kenal pendeta juga ada kerja ngumpulin sampah. Nah, itu pendeta sampah itu di Bandung itu bank sampah itu keren banget tuh ya. Namanya Pak, saya lupa ya, saya lupa. Itu dia pertamanya ngumpulin sampah, dia jual-jual sampah, dia ngumpulin sampah. Pokoknya dia jorok-jorokan begitu. Akhirnya dia punya bank sampah. Dia bisa ngajarin orang gimana ngumpul sampah. Karena Indonesia ini kan punya problem dengan sampah ya, dan dia itu berhasil sekarang ini ya. Dia mengelola sampah demikian baik. Ada juga pendeta yang melihara ayam ya di rumah ya. Saya ingat ada pendeta yang suka melihara ayam. Nah, itu dia bisa berternak ayam. Yang di Bangkalan itu pendeta yang di Bangkalan itu dia bikin hidroponik. Dia juga makan dari hidroponik itu, dia juga memberkati orang-orang sekitarnya dengan sayur-sayuran yang segar, luar biasa. Ya. Jadi kita jangan merasa, saya kalau melayani Tuhan jadi pelayan, udah pokoknya saya harus supernatural 100% dari Tuhan. Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak hal. Nah, jadi kalau kita melihat seperti itu ya, kita kembali ya. Yang di Elia Bangkalan itu itu siapa, Bu? Itu Tan Liang King bukan? Teman kita itu. Pak Peter Wongso. Sekarang namanya Peter Wongso. Oh iya, bukan, Ya, bukan. di Bangkalan. Pak Peter Wongso. Saya suka ngelihat dia pamer tanaman di My Home Indonesia. Keren juga dia ya. Seperti itu ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi jangan merasa gimana. Cuman kita ya pelayan Tuhan ini ya jangan 100% ke pekerjaan gitu ya. Jangan sampai kabur karena melayani Tuhan kok gak ada duitnya gitu. Jangan sampai kabur. Wah saya harus cari uang. Gimana kalau saya nggak cari uang nanti anak saya gimana? Istri saya gimana? Loh kita kok kayak nggak percaya. Kalau yang itu kita betul-betul cuma percaya natural. Nah itu juga salah. Itu juga salah. Tuhan sanggup menolong kita, memberkati kita dengan supernatural juga. Dan saya pernah bicara kepada ini anaknya Linda ya, Abdiel ini. Abdiel lulus SMA tahun ini. Terus saya tawarkan untuk, karena dia ikut saya dari kecil ya, dia di sinilah sama saya pada saat ini. Gimana kamu sekolah apa? Kamu sekolah nggak mau katanya. Mau sekolah di mana? Silahkan, tak kasih apa-apa. Dia aja nggak ngomong apa. Ini memang masa online ini ampun-ampun deh lihat anak-anak sekolah itu. Karena mereka nggak benar-benar belajar ya. Nah terus satu waktu, kira-kira 3 bulan yang lalu, sebelum dia ujian-ujian itu, saya jemur pakaian sama dia di belakang, saya bilang, oh kamu kok saya suruh sekolah ini kok nggak mau. Kamu apa mau sekolah pendeta aja, sekolah Alkitab. Terus dia jawabnya, iya Oma mau. Loh, saya kaget sendiri. Mau sekolah Alkitab, jarang-jarang nih anak-anak sekolah Alkitab zaman sekarang. Karena sekolah Alkitab itu konotasinya nggak bisa kerja, cari duit kayaknya gitu ya. Bukan untuk cari duit nih ya, kalian jangan salah nih, kalau sekolah Alkitab. Terus saya berpikir, iya ya, kalau gitu oke, saya cari-cari. Bisa, ya saya bilang gini, kamu mau nggak? Kamu mau sekolahnya gimana? Dia pengen di pedalaman katanya. Nah, terus saya bilang, apa kamu mau sekolahnya di mana? Saya bilang, mau di Bandung, atau mau orang GKKD juga punya sekolah ada di Bekasi, atau kamu mau di Kalimantan tuh, yang Oma ngajar setiap hari Senin, mau nggak? Kalau di sana udah jelas-jelas masuk ini loh, ke daerah, saya bilang ya. Kalimantan saya bilang. Terus dia mikir-mikir, pengen di Bandung aja, Mak. Kalau di Kalimantan kejauhan, nanti Oma, nah ini pikirannya dia ya, kalau ada apa-apa jauh banget ya IEL-nya. Nah, saya bilang nggak apa-apa kalau kamu maunya Kalimantan boleh, saya bilang. Omanya sekalian ikut ke Kalimantan. Terus sudah gitu, dia bilang saya mau di Bandung aja Oma, karena papinya dia mundur dari Tuhan tuh udah lama. Terus
engkongnya dia yang di Bandung juga belum kenal Tuhan. Jadi dia terbeban untuk membawa keluarga papinya kembali ke Tuhan. Ya sudahlah, kalau dia punya tugas mulia, saya bilang ya nanti saya carikan ya. Saya carikan, coba kamu search sendirilah mana gitu. Kira-kira apa yang kamu pengen. Tapi jangan lupa, saya sudah menekankan sama dia, jangan lupa ya. Kamu bisa langsung praktek loh kalau di sekolahnya di BSOM di Kalimantan, saya bilang gitu. Nah, pada satu ketika kami bicara-bicara di situ, terus ini ada anak saya, Kesia, dia beliin jaket buat Pierre. Saya bilang, utang ya, nanti kalau kamu udah kerja, kamu bayar loh ke Cici. Saya gangguin dia ya. Terus kata Abdiel, aku kan mau jadi pendeta, Oma. Uangnya dari mana? Saya bilang, kamu kok menghina banget sama para pendeta ya? Kamu pikir pendeta itu nggak punya duit apa? Saya bilang, Tuhan juga tahu sendiri bahwa dia harus memberkati pelayannya. Dia akan memelihara kamu jangan takut. Wong Oma juga dipelihara, apa kamu nggak lihat kehidupan Oma itu dipelihara juga oleh Tuhan? Saya bilang gitu. Jadi memang mungkin di otaknya dia, saya membaktikan diri, nggak usah pakai duit juga nggak apa-apa, mungkin gitu. Tapi jangan salah, kita yang kita layani itu Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Masa dia nggak ngasih uang ke kita? Nggak bener kan? Kita aja punya pembantu di rumah kita gaji dengan betul, masa yang dari surga kita layani dengan betul dia nggak ada apa-apanya sama kita? Nggak mungkin itu. Jadi kita nggak perlu takut. Cuman mesti ingat ya, mungkin kita bisa natural dan supranatural, dan kita terima berkat itu. Mungkin betul-betul supranatural, betul-betul ya. Dulu saya natural dan supranatural, sekarang saya supranatural ya, nggak pakai natural, supranatural, benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Saat ini saya sepertinya nggak bekerja, tapi saya kalau dibilang nggak bekerja, saya nggak terima. Saya bekerja kok melayani Tuhan. Saya ngajar, saya mengembalakan jemaat, ya. Jemaat itu saya boleh katakan jemaat itu nggak apa namanya, nggak, kalau soal mencukupi dari uang kolektor dan seterusnya itu enggak loh sama sekali. Karena jemaat itu ya, karena jemaat itu orang-orang yang sederhana, tapi diberkati ya. Tapi untuk hidup saya nggak bakal mencukupi itu kalau saya mengandalkan uang mereka. Jadi supernatural dari mana? Ya dari Tuhan, itu Tuhan yang memberi kepada saya. Itu luar biasa. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk memberkati saya. Itu sangat luar biasa. Saya tidak pernah kekurangan. Itu aja ya. Tapi sekali lagi, kita nggak usah takut akan hidup ini. Melayani Tuhan pasti diberkati. Cuman melayani Tuhan itu sungguh-sungguh apa enggak? Kita lihat Elia ya. Elia itu taat loh. Tadi saya udah bilang ya. Kata Tuhan, nanti aku akan kirim burung gagak di sana, di Sungai Kerit. Pertama, Elia harus pergi ke Sungai Kerit. Pertamanya. Yang kedua, Elia harus tahu Sungai Keritnya itu sebelah mana. Nah itu, Tuhan mau naruh di sebelah mana. Nah, di tempat yang tepat itulah Tuhan memelihara dia. Dan dia taat. Amin. Karena itu dia dipelihara. Ketaatan itu penting. Dia taat waktu Tuhan suruh, kamu ngomong sama Ahab, dia taat. Walaupun taruhannya nyawa, berangkat dia. Taruhannya nyawa, nggak apa-apa. Tuhan suruh lagi sesudah, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan nggak bilang sama dia, nanti kalau kamu berani menghadap Ahab, aku akan pelihara hidupmu. Nggak ada janji Tuhan kayak gitu. Tapi Elia pergi. Dia ngomong sama Ahab, oke. Saya ngomong sama Ahab, saya beritakan firman Tuhan pada dia. Setelah itu baru Tuhan ngomong, step by step ya. Kali itu kamu pergi sembunyikan dirimu ke Sungai Kerit, cari dia Sungai Keritnya. Nanti aku suruh burung gagak untuk memberi makan engkau di sana. Dia taat di koordinat yang pas. Disitulah dia tinggal dan di situ dia dipelihara Tuhan. Kita belajar dari ketaatan Elia. Puji Tuhan ya. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Nah, saya berharap sekali supaya kita semua sebagai pelayan Tuhan, adik-adik yang masih muda, akan lebih lagi belajar tentang Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara, dan kehebatan Tuhan dalam memelihara. Itu terbukti pada kami-kami yang udah tua-tua ini, terbukti banget. Amin. Pengalaman Betul. hidup kami itu dipelihara oleh Tuhan dan itu luar biasa. Kalian tinggal lihat aja ya. Kita belajar. Kalian belajar gini kalau sama yang orang-orang tua nih ya, entah itu tokoh Alkitab, entah para pendeta-pendeta.
Kalian yang masih muda-muda itu belajar apa sih yang mereka berikan yang baik-baik. Kalau ada jeleknya ya jangan ditiru. Orang juga ada jeleknya ya. Nanti kalau kita belajar ada jeleknya juga di para tokoh Alkitab ya kita jangan tiru. Kita tirunya yang baik-baiknya. Kita sendiri tahu kita manusia. Kita juga manusia. Kita perlu meniru, meneladani yang terbaik. Yang terbaik yang tidak pernah ada salahnya itu Tuhan Yesus. Itu teladan yang paling pas. Ya. Tapi kalau dibilang Tuhan Yesus, nanti kalian ngomong, ya Tuhan Yesus kan Tuhan. Kita kan manusia, kita masih kecil. Oke, kita belajar dari manusia. Yang dari Alkitab atau dari kami-kami yang sudah berumur ya. Paling nggak kalian harus tahu Tuhan melihara kami sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yo, terima kasih Bu Rebecca. Silahkan adik-adik kita tutup dalam doa. Luar biasa pelajaran ini, pelajaran iman. Kita diajar untuk belajar daripada kehidupan Elia itu bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Silakan. Amin. Baiklah, mari kita dalam doa. Mulia Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan. Kami menutup pelajaran ini Tuhan. Kau berkati Bu Rebecca yang telah mengajar kami Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kami menutup pelajaran ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.